Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis pandan yang perpaduan warna super cantik. Kue yang satu ini cocok banget ya dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Jangan lupa tambahkan 3 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi ya. Selanjutnya, tambahkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 350 ml. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Kemudian setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau minimal hangat baru bisa digunakan ya. Selanjutnya, siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Kemudian selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita aduk semua bahan kering supaya tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 430 ml, kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini dia adonan yang sudah saya bagi menjadi 2 bagian. Untuk adonan yang pertama di sini saya tuang sebanyak 230 ml dan untuk adonan yang kedua saya tuang sebanyak 200 ml. Kemudian untuk masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang pertama saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian selanjutnya di wadah yang lain saya pisahkan adonan yang rasa pandan sebanyak 45 ml. Selanjutnya untuk adonan yang rasa pandan yang lebih banyak, di sini saya tambahkan pewarna hijau tua makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Kemudian selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kukusan yang bulat seperti ini, untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Dan di sini saya menggunakan cetakan love yang berukuran diameter 6 cm, dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga ya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna hijau agak tua ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml.
Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau agak tua lagi ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Selanjutnya kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau muda ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian kukus lagi selama 3 menit. Dan setelah 3 menit buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lakukan secara berulang sampai dengan adonannya habis. Jadi untuk susunan lapisannya ada hijau tua, putih, hijau tua, putih, hijau muda. Dan setiap lapisan diselingi dengan lapisan warna putih dan masing-masing lapisan dikukus selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna hijau agak tua ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Selanjutnya untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering ya. Dan setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya sudah matang ya. Kemudian matikan api kompornya lalu angkat dan tiriskan. Kemudian selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya setelah kuenya dingin kemudian kita keluarkan dari cetakan, dan cara mengeluarkannya di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya lalu keluarkan kue dari cetakan. Nah ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Selain tampilan dan warnanya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit, cara buatnya mudah, apalagi bahannya yang super ekonomis ya. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa banget buat dicoba ya, dijamin pasti laris manis. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 9 pieces menggunakan cetakan loaf yang berukuran diameter 6 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3 atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.